Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nando Channel. Kali ini kita akan berbagi konten tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan lele pemula. Untuk yang baru saja menonton video ini dan belum subscribe, monggo jenengan subscribe karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, langsung saja kita akan bahas dan kupas tuntas apa saja permasalahan yang sering terjadi dan dihadapi oleh pemula budidaya ikan lele. Nah, yang pertama yaitu kematian ikan lele di awal tebar. Kematian ikan lele di awal tebar jika mati 1 sampai 10 ekor itu masih saya katakan wajar. Nah, ini bagi saya, karena itu bisa terjadi akibat stres di perjalanan, lecet pengiriman dalam jerigen, dan nantinya diserang temannya ketika sudah ditebar dalam kolam. Jadi ketika dalam pengiriman ikan bisa saja stres bahkan lecet, lalu ditebar di kolam, terus dikanibal temannya, dimakan. Namun khususnya di sini di tempat beli benih, kalau saya beli bibit langsung dari pemijah bukan dari bakul, dan orangnya sudah memberi space atau tambahan. Ketika kita beli benih 1000 ekor ditambahi kisaran 25 ekor sampai 30 ekor. Dan ini untuk antisipasi kematian tersebut. Namun jika kematian itu berkelanjutan di hari kedua, ketiga, dan seterusnya mati banyak, perlu dievaluasi. Ada kemungkinan besar kesalahan yang kita lakukan biasanya karena beberapa hal ini. Pertama, karena kolam baru yang tidak disterilkan, tidak adanya persiapan air kolam sebelum tebar bibit ikan lele. Pemula menebar bibit dengan ukuran yang terlalu kecil, seperti ukuran 3-4 cm, itu rentan kematian, apalagi kalau kita pemula belum paham budidaya ikan lele. Nah, selanjutnya ukuran pakan yang diberikan tidak pas dan pemberian pakan berlebihan, bahkan tidak membibis pakan. Itu biasanya yang sering terjadi. Bisa terjadi juga karena akibat terlalu padat dalam menebar bibit ikan lele, tidak sesuai dengan ukuran kolam yang dibuat. Nah, selanjutnya tidak melakukan perawatan air kolam. Bisa jadi juga karena benih yang dibeli kurang bagus atau kurang sehat dari pembibitnya. Saya rasa seperti itu untuk faktor yang pertama, penyebab kematian ikan lele di awal tebar. Nah, selanjutnya permasalahan yang sering dihadapi yaitu pemula mengeluh karena bau air kolam dan air cepat rusak. Bau air kolam pertama bisa disebabkan oleh amoniak, sisa pakan, dan kotoran yang ada di dasar kolam. Solusinya tetap kuras air dasar rutin pagi dan sore hari sebelum diberikan pakan pada ikan lele, jika sistem budidayanya konvensional. Nah, kedua, bau air kolam disebabkan oleh kondisi kolam yang kemproh dengan media yang tak pernah dibersihkan. Jadi usahakan membersihkan media kolam dengan cara disikat pas waktu sortir atau habis masa panen. Nah, yang ketiga, karena kepadatan tebar tinggi, ini membuat air kolam cepat bau dan cepat rusak jika sistem budidayanya tidak tepat. Nah, yang keempat yaitu budidaya lele yang lokasinya tidak pas, yaitu di bawah pohon atau tidak kena sinar matahari. Ini bisa membuat air kolam cepat rusak dan cepat bau, apalagi banyak daun yang masuk dalam kolam yang akhirnya membusuk di dalam kolam. Jadi perlu ditentukan lokasi budidaya yang strategis. Nah, poin yang kelima,
karena penggunaan pakan alternatif. Jika menggunakan pakan alternatif dengan jenis apapun, harap dipelajari dahulu dari segi perawatan airnya bagaimana, sistem yang pas, perlakuan seperti apa agar tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nah, permasalahan yang nomor 3 yang sering dihadapi oleh pemula, yaitu pemula bingung ikannya pada menggantung. Jadi harap tenang dulu, jangan gupuh, jangan bingung. Untuk ikan yang menggantung ada banyak sebab. Bisa jadi karena faktor kondisi kualitas air yang sudah buruk, ikan lele kekenyangan, dan ikan lele sakit. Kalau kualitas air yang buruk bisa diganti airnya ya, namun jangan kuras total. Sisakan beberapa sentimeter air agar nanti air tidak terlalu bening. Selanjutnya jangan biasakan membiarkan ikan lele menggantung karena kondisi air yang buruk dan rusak itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan lele. Pastikan lakukan perawatan air kolam di setiap hari jika sistemnya konvensional. Nah, untuk sebab kekenyangan, sementara ikan dipuasakan terlebih dahulu sambil dikasih aliran air kecil agar ikan lele aktif mode bergerak. Kedepannya berikan pakan sesuai porsi pakan, sesuaikan kebutuhan ikan jenengan. Untuk sebab menggantung karena ikan sakit, ketahui dulu itu sakitnya karena apa. Lakukan pengobatan secara berkala. Untuk ilmu pengobatan bisa dikonsultasikan kepada teman-teman yang sudah lama dan berhasil di usaha budidaya ikan lele. Nah, yang nomor 4 yaitu pemula banyak yang mengeluh karena ikan ukurannya rucah tidak rancak. Kalau ikannya rucah, saran saya itu kita harus melakukan penyortiran, yaitu memisahkan ukuran jadi 2 ukuran, dipisah jadi 2 kolam. Saran saya kalau mau budidaya ikan lele minimal punya 2 kolam dengan ketinggian kolam 1 meter. Untuk penyortiran saya biasanya melakukan 2 kali dalam 1 siklus tebar bibit sampai panen. Nah, yang nomor 5, pemula mengeluh menghadapi permasalahan ikan lele lambat besar, masa budidayanya lama. Perlu diketahui terlebih dahulu penyebab lele lambat besar, salah satunya karena faktor bibit, pakan, dan air kolam. Pertama ini kita bahas bibit. Untuk pemula saya sarankan kalau mau beli bibit lele yang bagus. Ukuran yang ideal minimal paling kecil 7 cm. Atur kepadatan tebar yang ideal saja dengan 200 ekor per meter persegi dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau sudah paham ilmunya baru ditambahkan kepadatan tebaran benihnya. Nah, yang kedua ini soal pakan. Untuk pakan, berikan pakan lele sesuai ukuran bibit lelenya. Jika tebar bibit ukur 7 cm, bisa dikasih pakan dengan ukuran -1. Boleh dengan merek apapun, namun saya sarankan yang berproteinnya di atas 30%. Berikan pakan dengan takaran yang bertahap, bisa per 6 hari naik porsi pakannya. Perlu diketahui dalam budidaya ikan lele, untuk tebaran 1000 ekor dengan pakan full pellet ini minimal habis pakan 3 sak. Karena itu sudah diuji coba dan sudah bisa dipastikan kita akan panen dengan hasil panen ukuran 8-12 ekor per kilo. Nah, yang ketiga ini tentang air kolam. Nah, untuk air kolam dibuat dengan ketinggian minimal 70 cm. Jika sistem jenengan biasa atau konvensional, lakukan perawatan rutin pagi dan sore. Harus kuras air dasar kolam sebelum pemberian pakan minimal 5 cm. Dan jika ikan sudah besar, 1 minggu sekali harap kuras separuh untuk airnya ya, lalu diisi kembali. Ini tips dari saya yang saya jalani
selain untuk menjaga kondisi air, kita juga bisa mengecek dasar kolam, apa ada ikan yang mati di dasar kolam atau tidak. Selain itu, kita juga akan tahu ukuran ikan yang ada di dalam kolam. Nah, yang terakhir yaitu masalah yang sering dihadapi oleh pemula, penjualan ikan lele yang sulit, susah mencari bakul atau pengepul. Ini akan saya tekankan lagi bagaimana cara menjual ikan lele, bagaimana cara pemasaran ikan lele bagi pemula. Nah, yang pertama kita harus punya target dulu sebelum mulai budidaya. Nanti hasil panen rencana akan dijual ke siapa, diecer ke tetangga, warung, atau mau langsung ke pengepul. Soalnya untuk pemasaran lele ini susah-susah gampang. Size kekecilan bakul tidak mau, oversize bakul juga tidak mau. Ya, seperti itu untuk kenyataannya. Kalau kita belum menemu bakul atau pengepul atau pasarnya, untuk ikan lele itu menjadi kendala bagi kita. Kendala yang besar ya menurut saya, pemasaran, karena ini ujung tombaknya. Nah, jika kita mau jual ecer, pastikan punya kolam tampungan terlebih dahulu untuk buat jualan ecer. Dan kita juga harus rajin menawarkan dagangan hasil panen kita. Bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, IG, TikTok, dan media sosial lainnya, atau lewat offline dan memasang banner jualan, atau bisa menawarkan langsung ke jamaah-jamaah lingkungan, ke warung kecil, ke bakul rengkek. Nah, kedua, jika target kita jual ke pengepul, jalin silaturahmi dengan pengepul. Ini jauh-jauh hari sebelum masa panen tiba, kita harus komunikasi dengan bakul tersebut. Untuk mendapatkan info pengepul, kita bisa melalui grup Facebook, komunitas atau paguyuban lele di kabupaten jenengan semuanya, atau lewat kunjungan ke teman pembudidaya ikan lele yang berada terdekat dengan rumah jenengan dan minta infonya pengepul lele. Setelah dapat info, tanyakan kepada pengepul tersebut dengan baik, kenalan mau beli ikan lele tidak, lanjut size-nya isi berapa per kilo, harganya berapa, dan semua hal terkait timbangan atau tata cara penimbangannya. Jika dirasa cocok dengan orangnya yang jenengan gandeng bakul tersebut, seduluran dengan baik, jaga silaturahmi, jangan hanya pas butuh baru WA orangnya, karena rata-rata pengepul juga sudah punya langganan petani tetap. Sekian konten kali ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.